adik-adik. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus luar biasa. Adik-adik, kita berjumpa lagi nih di ibadah IMPA pagi hari ini. Kakak mau nanya, apakah adik-adik sudah siap? Sudah rapi? Sudah mandi dan pasti sudah sarapan adik-adik ya. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, adik-adik jangan lupa untuk menyiapkan persembahan kita dan juga Alkitab adik-adik ya. Dan sebelum kita memulai ibadah kita akan bernyanyi bersama-sama adik-adik ya. Kita akan bernyanyi lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Adik-adik, kita sudah bernyanyi dan kita akan memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, puji dan syukur kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan atas kasih-Mu yang telah memberkati kami di satu minggu ini ya Tuhan, sehingga Engkau pertemukan kami kembali di dalam ibadah IMPA pagi hari ini. Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga selesai. Bimbinglah kami Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami isi dari firman-Mu, dan kiranya Tuhan berkatilah Kak Ria yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan Yesus, dengar dan sambutlah doa kami. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita panggil Kak Ria bersama-sama yuk. Kak Ria. Baik, terima kasih Kak Dasi. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sudah siap Alkitabnya? Oke, kita buka kitab kita, terambil dari kitab Mazmur, pasal 107, ayat 1 sampai 9. Kitab Mazmur, pasal 107, ayat 1 sampai 9. Mari kita baca bersama-sama. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan.
Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota, tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah, lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah baca tentang firman Tuhan hari ini. Yang Karya mau bercerita bahwa ayat ini menggambarkan tentang orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan. Siapa dia? Ya, adik-adik bisa baca tadi adalah orang-orang yang ditebus Tuhan, ya. Orang-orang yang ditebus Tuhan, yaitu adalah bangsa Israel yang pada saat itu sedang mencari tempat, ya. Mereka dari pembuangan mencari tempat untuk mereka bisa berada tempat tinggal mereka, ya, dari pembuangan. Nah, adik-adik, kita bisa baca di sini pada saat itu banyak sekali hal yang mereka rasakan, di mana mereka apa? Ya, mereka itu seperti digambarkan di sini orang-orang yang mengembara di padang belantara, ya. Mereka tidak menemukan kota yang ada penghuninya, tidak ada satupun orang yang mereka temui, ya. Nah, mereka merasakan haus, dahaga, lapar, ya, di mana mereka mencari-cari tempat, tapi mereka tidak menemukan, ya, untuk mereka tinggal. Tapi apa, adik-adik? Tapi Tuhan tetap melihat mereka. Kasih Tuhan tetap menyertai mereka. Terbukti apa, adik-adik? Terbukti pada ayatnya yang ke-6. Berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Nah, ketika mereka, adik-adik, ya, orang-orang yang bangsa Israel ini yang dikatakan di sini adalah orang-orang yang ditebus Tuhan, ya. Ketika mereka berseru kepada Tuhan, artinya mereka meminta pertolongan, berserah kepada Tuhan nih, ya. Nah, akhirnya Tuhan pun mendengar dan memberkati mereka. Di ayatnya yang ke-9, nah akhirnya dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Nah, artinya orang-orang yang ditebus Tuhan ini, ya, bangsa Israel ini, setelah dari pembuangan, akhirnya mereka berseru kepada Tuhan dan menemukan tempat, ya, tempat yang layak untuk mereka. Tuhan sudah menyediakan tempat yang terbaik buat bangsa Israel sehingga mereka bisa hidup di sana, ya, bisa bersuka cita karena kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang selalu memberkati kehidupan mereka. Nah, adik-adik, bagaimana hubungannya dengan keadaan kita pada saat ini? Nah, pesan firman Tuhan saat ini juga mengajak kita nih, adik-adik, untuk mengingat betapa besar kasih Tuhan. Ya, kasih Tuhan selalu memberkati kita, menyertai kehidupan kita. Apa buktinya? Yuk, Kak Ria mau ajak adik-adik ingat ini di kota kita, khususnya di Pangkal Pinang, ya. Adik-adik ingat kejadian ini nggak nih? Gambar ini pada tahun 2016. Nih, apa ini, gambar apa?
Iya benar sekali ya, di Kota Pangkal Pinang terjadi banjir adik-adik ya. Karena kalau nggak salah ingat itu di bulan Februari pada saat Imlek kalau nggak salah ya, perayaan Imlek tuh. Nah jadi kota kita terendam banjir ya. Karya juga ingat ada teman kita, adik Layan juga ya, yang rumahnya terendam banjir. Siapa ya? Ayo. Nah ada ya di sekitaran pasar rumahnya ya, di Kampung Bintang ya, itu terendam banjir. Nah coba kita lihat ya, kita juga merasakan bagaimana keadaan mereka pada saat itu. Kalau rumahnya terendam, bagaimana perasaan adik-adik? Sedih ya? Iya sedih kalau rumahnya terendam banjir. Ada anak-anak yang senang itu karena mereka nggak tahu ya, rumah mereka terendam, barang-barangnya juga rusak ya. Kalau anak kecil-kecil mah suka main-main air, tapi papa mamanya pasti berpikir, aduh susah, rumah banjir, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa kerja pada saat itu ya. Nah rumahnya juga ada yang rusak ya, perabotan-perabotan rusak. Nah pasti pada saat itu hatinya susah ya. Tapi adik-adik coba kita lihat ya, mereka teman-teman kita ya, kalau nggak salah Karya siapa nama adik Layan itu ya, dia selalu berdoa ya. Papa mamanya, keluarganya pasti selalu berdoa ketika masa-masa itu terjadi banjir ya di rumahnya. Mereka selalu berdoa kepada Tuhan ya, meminta pertolongan kepada Tuhan supaya keadaan mereka lebih baik dari hari ke hari ya. Nah sehingga adik-adik selalu berdoa dan bersyukur, tetap bersyukur adik-adik, walaupun banjir mereka tetap sehat ya. Nah akhirnya kita lihat pada saat-saat ini 2016 kemudian berhari-hari akhirnya pulih, banjirnya surut ya, yang rusak-rusak pada saat ini sudah bagus kembali ya. Dulunya banjir terendam, akhirnya surut kembali, udah bagus kembali. Dan juga adik-adik, kita juga boleh ingat-ingat nih tsunami di tahun 2000 berapa ya, tsunami 2012 kalau nggak salah ya. Iya. Nah itu kota Aceh benar-benar banyak yang hancur nih, berantakan. Tapi pada saat sekarang ini, wah kotanya sudah luar biasa pulih kembali. Itu berkat siapa? Iya, berkat Tuhan Yesus. Nah ketika semua orang, semua umat berseru kepada Tuhan, yakin dan percaya kasih Tuhan nyata, janji Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Kita akan dipulihkan ya, segala sesuatu yang hancur akhirnya bisa balik lagi. Nah PR kita pada saat ini nih adik-adik, apa pada saat ini yang masih ada nih, yang masih ada di kehidupan kita, di dunia ini bahkan apa? Iya, virus corona nih masih ada adik-adik ya. Tapi kita harus tetap tekun dan percaya, berseru selalu kepada Tuhan, meminta Tuhan campur tangan. Pasti Tuhan akan memulihkan kita semua, bahkan dunia ini dari pandemi corona. Yakin dan percaya ya adik-adik. Kak Ria dan adik-adik percaya bahwa pandemi ini akan berlalu, akan punah dari dunia ini. Karena apa? Karena ketika kita percaya dan berseru kepada Tuhan, ya yakin Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Amin. Amin. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan pada saat ini. Sampai di sini dulu firman Tuhan. Ya, tetap jaga kesehatan dan juga terus semangat, terus tetap berseru kepada Tuhan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Ria. Dan tiba saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kita.
Adik-adik ayo siapkan persembahannya. Dan kita juga akan mengangkat satu pujian, yaitu bawa persembahanmu. 1, 2, 3. Kita sudah mengumpulkan persembahan, kita juga sudah menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu, dan kita sekarang mau berdoa. Untuk itu, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat karunia-Mu dan penyertaan-Mu yang masih Engkau berikan kepada kami semua. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh Karya tadi. Tuhan, kiranya Engkau berkati, Engkau tolong kami agar kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan kami, kiranya Engkau berkati persembahan kami agar berguna bagi pelayanan kasih gereja-Mu. Dan juga Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami, kiranya Engkau berkati mama papa kami dalam pekerjaannya dan juga mama papa kami dalam kesehatannya. Dan juga Tuhan, inilah doa kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita sudah di akhir ibadah kita. Untuk itu adik-adik jangan pada bersedih semua, karena masih ada minggu selanjutnya. Untuk itu adik-adik masih tetap semangat, harus tetap semangat dan juga sukacita. Oke? Oke Kak. Dan juga kakak mau mengingatkan adik-adik semua untuk selalu jaga kesehatan dan juga patuh terhadap protokol kesehatan. Yang pertama yaitu memakai masker, dan yang kedua itu mencuci tangan, dan yang ketiga menjaga jarak, dan yang terakhir yang keempat apa? Berdoa agar pandemi COVID-19 ini agar segera berakhir. Untuk itu kakak, Kak Vina, dan juga Kak Ria dan juga Kak Darsi pamit undur diri. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.